kalau sudah makan, perutnya kenyang, badannya semangat, ya kan? Ada yang ngantuk? Tidak ya? Ya. Coba supaya kalian tidak ngantuk untuk konsentrasi. Jika ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali, ya, seperti biasa ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah, kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Oke, sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang berpikir komputasional, ya kan? Apa itu definisi berpikir komputasional? Itu sudah kita bahas, ya. Sekarang kita akan membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Baik, perhatikan ke layar ya, nak. Oke. Jadi pokok bahasan kita itu tentang prinsip berpikir komputasional. Kalau kemarin kita tentang definisinya, ya kan? Jadi sekarang prinsip-prinsipnya, ya. Ibu ulang kembali, ya. Apa sih itu berpikir komputasional? Masih ingat? Berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah, ya kan? Semua orang punya masalah? Iya, kita punya masalah, ya kan? Misalnya mau pergi undangan, masalah nggak tuh? Bajuku apa ya? Pakai baju apa ya? Ya kan? Kemudian aku perginya naik apa ya? Ya kan? Kemudian mau pergi ke sekolah. Nah, bagaimana supaya kita pergi ke sekolah dengan lancar? Aku besok menyiapkan baju, ya kan? Sepatu, kaos kakinya biar tidak mencari lagi, ya kan? Kita susun tempatnya di mana supaya kita keesokan harinya untuk sekolah kita sudah mudah untuk mengambilnya dan memakainya, ya kan? Nah, jadi berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah. Nah, baik ya nak, sebelum ibu lanjut kita lihat video dulu. Perhatikan ke layar. Ya, kata komputasional di sini. Jadi Kita ulang lagi ya. pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol dokternya sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan.
hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya, Oke, kita sekarang fokus kepada dekomposisi, ya. Nah, di dalam video ini sudah dijelaskan ada 4 prinsip dari berpikir komputasional, ya kan, Nak? Ada 4 prinsip. Apa saja? Yang pertama itu apa, Nak? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola, ya kan? Yang ketiga ada abstraksi. Dan yang keempat ada algoritma. Nah, prinsip-prinsip berpikir komputasional ini adalah dasar untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita fokus ke dekomposisi. Perhatikan ya, Nak. Perhatikan ke layar. Jadi, kita akan membahas tentang prinsip dekomposisi pada pertemuan kita kali ini. Nah, untuk 3 prinsip lagi kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, apa sih Bu tujuannya? Kenapa sih kita harus membahas tentang dekomposisi? Nah, adapun tujuannya bisa kalian lihat setelah kalian mengikuti pelajaran dari ibu guru, kalian akan bisa menguraikan ya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip dekomposisi, ya kan? Nah, oke. Apa sih itu? Ini ada 4 ya, ada 4 prinsip. Nah, tadi sudah Ibu katakan dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi kecil, ya. Nah, tadi di video masalah apa, Nak? Kita ditunjuk sebagai ketua dalam acara 17 Agustus. Nah, apa saja ya yang mau dibuat dalam kegiatan 17 Agustus, ya kan? Nah, ini kita sebentar lagi bulan Agustus, ya kan? Kita fokus ke dekomposisi. Dekomposisi, apa sih itu dekomposisi? Ya kan, kita bisa tugas yang besar tadi, ya kan, kita pecah-pecah menjadi tugas yang lebih kecil-kecil dan mudah dikerjakan, ya kan? Coba, kamu pernah nggak menyelesaikan masalah atau tugas besar? Pernah? Oke, Alfi, contohnya kamu pernah melakukan apa, Nak? Mengerjakan PR. Nah, mungkin Alfi mengerjakan PR kan, ada 5 soal, ya kan? Alfi akan mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Apa? Agar waktunya bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Jadi sesuai dengan dekomposisi, ya kan? Kita harus menyelesaikan masalah yang besar tadi, kita menjadi masalah yang kecil-kecil agar lebih mudah dilaksanakan atau dikerjakan. Baik ya, Nak? Oke, coba kamu lihat. Ada gambar apa? Seorang anak ingin menyortir mainannya berdasarkan warna. Nah, pernah kamu seperti ini? Nah, jadi kalau kita ingin menyortir mainannya, ya kan, sesuai warna, apa yang akan kita lakukan?
Pertama-tama kita akan coba kita lihat dulu ada berapa warna di sini. Merah, oranye, biru, hijau, kuning, ungu. Nah, jika kita ingin menyortir, berarti kan kita harus membagi-baginya dulu kan. Contohnya apa? Kita ambil dulu yang berwarna merah, ya kan? Kita ambil dulu mainan yang besar merah. Pokoknya yang warnanya merah. Merah kita ambil. Lalu boleh kita ambil oranye. Kita ambil, kita satu-satukan. Dan seterusnya sampai mainan itu terbagi-bagi sesuai dengan warnanya. Apakah seperti itu kita lakukan? Ya. Iya, ya kan, Nak? Oke. Nah, jadi caranya tadi seperti itu. Kita bisa mengambil mainan tadi sesuai dengan warnanya, ya kan? Baik ya. Nah, sekarang ya, karena kita akan tes dulu, ya. Coba kita ke depan, Ibu panggil anak Ibu, Alfi, Cahaya, kemudian Asyar, kemudian Alia, kemudian Nafisa, Najwa, Keke, Ciara. Coba ayo ke depan, Nak. Udah ada 8 orang, silakan, Nak. Nah, kita akan memecahkan masalah, ya kan? Dengan membagi masalah besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Baik ya, Nak. Sekarang Ibu akan membagikan kartu. Ya, kartu ini adalah berisi tentang langkah-langkah cara memasak mie instan. Ya, baik. Ada satu. Oke. Anak-anak Ibu di sini pernah masak mie instan? Nah, jadi mie instan itu semua pernah ya? Enak nggak mie instan? Semua suka mie instan ya? Baik. Nah, jadi bagaimana? Apakah masak mie instan itu gujuk-gujuk jadi? Enggak kan? Ya kan? Kita pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mie tadi yang masih mentah bisa kita makan, ya kan, menjadi matang. Oke, sekarang dengarkan temanmu, ya. Dengarkan temanmu. Apa saja sih langkah-langkah yang sudah tertulis? Silakan baca dulu, Nafisa. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Coba punya kamu. Didihkan air di atas kompor. Coba kamu, Nak. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Kamu, Nak. Tuangkan air ke dalam panci. Tuangkan air ke dalam panci. Kamu? Tuang mie dan air ke mangkuk. Tuang mie dan air ke mangkuk. Kalau kamu, Nak? Buka bungkus mie instan. Kamu, Nak? Matikan kompor. Kamu, Nak? Aduk mie dengan bumbu di mangkuk. Kira-kira langkah yang pertama yang mana? Ayo, coba. Nah, silakan. Yang pertama harus kamu tempel di paling atas. Ya, ya, Nak, ya. Silakan. Diskusi. Ayo, yang mana? Yang mana? Buka bungkus instan. Oke. Baik, silakan ditempel paling atas. Kerjasama ya.
baca yang pertama. Coba bacakan yang pertama, Nak. Baik, satu-satu aja ya. Yang lain dulu semua. Nak. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kawan-kawan yang 8. Nanti bisa sini aja depan. Tepuk tangan untuk teman-teman yang lain. Ya. Baik, akan dibacakan oleh teman kalian Nafisa. Memasak mie instan adalah masalah, ya kan? Nah, untuk supaya pekerjaannya lebih mudah dilakukan, maka masalah yang besar tadi akan kita jadikan masalah kecil-kecil, ya kan? Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memasak mie instan? Coba, Nak. Yang pertama, Tuangkan air ke dalam panci. oke, tuangkan air ke dalam panci. Didihkan air di atas kompor. Didihkan air di atas kompor. Buka bungkus mie instan. Buka bungkus mie instan. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Masukkan bumbu ke dalam Masukkan. Jadi masukkan bumbu ke dalam mangkuk, ya. tuang mie dan air ke mangkuk. Jadi air yang sudah dimasak tadi kita tuang ke dalam mangkuk, terus Matikan kompor. matikan kompor. Aduk mie dengan bumbu di mangkuk. Aduk mie dengan bumbu di mangkuk. Apakah itu langkah-langkahnya sudah benar? Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadilah ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat makanan mie instan. Pertanyaannya, mengapa kita harus membuat menjadi masalah yang kecil-kecil tadi? Langkah-langkah yang kecil-kecil tadi untuk apa nih? Untuk mempermudah masalah. Untuk mempermudah menyelesaikannya, ya kan? Nak? Jadi kita harus mengikuti urutannya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam panci, ya kan? Lalu didihkan air. Kalau kita ingin mendidihkan air, berarti kompornya harus kita hidupkan, ya kan? Buka bungkus mie instan. Setelah mendidih, kita buka bungkus mie instan, kita masukkan ke dalam air yang mendidih tadi, ya kan? Masukkan mie ke dalam air mendidih. Lalu udah mendidih tadi, masukkan mie, kita ambillah mangkuk, kita masukkanlah bumbu ke dalam mangkuk. Setelah tadi dia mendidih, mie-nya mendidih, kita masukkanlah ke dalam mangkuk yang berisi bumbu. Lalu tuang mie dan air ke mangkok. Setelah kita tuang, kita matikan kompor. Ada yang salah. Nah, setelah airnya mendidih, kita buka mie instan, masukkan mie instan ke dalam air mendidih, ya kan? Ya kan, Nak? Lalu setelah kita masukkan, kita tunggulah sejenak, ya kan? Masukkan mie ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Matikan kompor dulu apa tuang dulu ke mangkuk? Oh ya, bisa. Kita tuang dulu ke mangkuk, kita matikan kompornya. Bisa, ya. Oke. Aduk mie dengan bumbu di mangkuk. Iya. Setelah kita mau tidak kita matikan dulu kompornya, baru kita tuang mie-nya. Oke, bisa ya. Bisa kita matikan dulu kompor, baru kita tuang ke mangkok. Ini kita tuang ke mangkok, baru matikan kompor, bisa saja. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua, Nak. Nah, sekarang ada tugas, ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah sana. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3, kelompok 4. Baik. Nah, lakukan seperti yang tadi temanmu sudah ke depan. Dengan prinsip dekomposisi, ya. Dengan prinsip dekomposisi, kamu akan mengubah masalah besar tadi menjadi masalah langkah-langkah kecil, masalah-masalah kecil. Ya, nah baik. Untuk kelompok 1, kalian membuat apa, Nak? Kopi. Kamu maunya membuat kopi? Oke, mereka request, mereka membuat kopi. Ya, diskusi dituliskan kembali langkah-langkahnya, ya. Membuat kopi. Nah, kalian membuat pokat kocok, ya. Mau ya? Oke. Kelompok 2 membuat pokat kocok.
Jadi atasnya buat videonya. Silakan nak langsung dikerjakan. Nanti kalau sudah didiskusikan, kamu tulis ya di sini ya. Nah, kalian mau membuat apa nak? Oke, jus mangga. Baik. Berdiskusi ditulis ya. Ditulis nak sama-sama. Ya, ditulis nak. Kamu membuat apa nak? Oh, kalian membuat jus jeruk. Oh, kamu? Oke, silakan. Ya. Ya, silakan ditulis. Tulis ya nak. Diskusi dulu. Ya, silakan ditulis. Nulisnya di sini nak. Nulisnya di sini sayang. Ya, tulisnya di situ. Ditulis ya. Oke ya. Silakan dikerjakan nanti kelompoknya ibu suruh presentasi ke depan. Ya. Ya. Yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, ini kelompok 3, yang sebelah sana kelompok 4. Atau kalian mau membuat nama kelompok sendiri? Boleh, misalnya kelompok ceria, boleh ya nak? Oke, silakan dikerjakan ya. Yang sudah selesai nanti mempresentasikannya ke depan. Boleh. Oke, nah dikerjakan waktunya hanya 5 menit. Ya. Oke. 10 menit lah. Ya, boleh. Apa nak? Baik ya, kerjakan nak. Membuat kopi ya. Makan membuat kopi. Kamu nak? Sini nak, boleh. Mana nak? Sini nak saya. Ya nak, ini aku. Bacakan dan kita selesai. Yang lain sudah. Oke.
Baik ya, tunggu ya nak. Udah ada siap nak? Belum ya. Siap? Oke. Kelompok 3 sudah siap nak. Yang lain ibu tunggu ya, sebentar lagi ya. Oke, udah siap. Baik, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 juga. Kelompok 1 bagaimana? Oke. Tunggu ya. Baik nak, sekarang tentukan temannya dari kelompoknya siapa yang akan membacakan ke depan ya. Oke, kalian siapa nak? Bicara, oke. Baik ya. Kamu sudah selesai belum ini? Oke. Kamu sudah nak? Oke, sebentar lagi ya, masih ada waktu. Sambil menunggu temannya selesai, ya. Kita, tapi nanti nggak fokus, biarlah. Atau kamu mengajukan, lanjut. Oke, silakan. Oh nanti, baik ya, ibu tunggu. Oke. Masih ada waktu ya nak.
Oke, boleh kembali di bangkunya masing-masing, nak. Oke, ya, kelompok 1 kita dengarkan ya. Dengarkan. Nah, perhatikan, nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Yang kuat suaranya ya, nak, biar kawannya dengar. Dengarkan, nak. Ambil daging buahnya dengan sendok. Yang keempat, aduk-aduk ke dalam gelas. Step kelima, tambahkan susu kental manis. Step keenam, tambahkan gula jika suka. Step ketujuh, tambahkan es. Step ke-8, potong atau aduk-adukkan dengan sendok hingga tercampur. Step ke-9, tuang ke dalam sushi. Step ke-10, tambahkan kopi. Step ke-11, lalu sajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan, nak. Langkah-langkah membuat jus mangga. Oke. Cara keempat, potong mangga membuat biji. Cara kelima, masukkan ke blender. Cara keenam, tambahkan air secukupnya. Cara ketujuh, tambah gula sesuai selera. Cara ke-8, masukkan blender. Cara ke-9, tuang jus ke gelas. Cara ke-10, tambahkan es batu. Cara ke-11, sajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik, kalau yang lain silakan ke depan. Aku lah dan Nah, didengarkan ya. kelompok otak. Step 1, siapkan buah. Ini ngapain dia? Cara membuat apa, nak? Cara membuat jus jeruk. Nah, ya. Step 1, siapkan 2 per 3 jeruk. Buat jeruk. Ya. 2. Cuci bersih jeruk. 3. Belah jeruk menjadi 2 bagian. 4. Peras jeruk menggunakan alat peras. Saring. Jeruk untuk memisahkan bijinya. Oke. Tuang air jeruk ke dalam gelas. Tambahkan air matang. Tambahkan gula. Aduk. Tinggal larut ya. Tambahkan es segelas. Itu siap bisa dimakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik ya. Ternyata anak-anak ibu sudah bisa mempraktikkan atau memecahkan masalah dengan prinsip dekomposisi. Nah, coba ini kita refleksi dulu. Apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari belajar tentang prinsip dekomposisi? Menyenangkan gak hari ini belajarnya? Menyenangkan. Ternyata prinsip dekomposisi itu bagaimana? Sering kita lakukan, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi nak, prinsip dekomposisi itu ternyata tidak hanya ada dalam teknologi, tidak hanya dalam komputer, ya kan? Prinsip dekomposisi itu ternyata sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan? Kita bisa melatih atau mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara sistematis, ya kan?
menerapkan prinsip dekomposisi di rumah. Nah, memasak nasi itu kelihatannya sederhana kan? Nah, tapi sebenarnya ada beberapa langkah kecil yang harus dilakukan supaya hasilnya enak, ya. Jadi bayangkan, nah, kamu memasak nasi menggunakan rice cooker. Tahu rice cooker ya? Nah, jadi pecahkanlah kegiatan memasak nasi ke dalam langkah-langkah kecil yang jelas dan urut, ya. Minimal 5 langkah. Itu minimal. Ya, kalau boleh lebih ya boleh. Baik, sudah sampai di sini saja tugas kita. Nah, sekarang kita membaca doa lalu bisa pulang. Silakan baca doa. Sebelum Pulang baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nak. Oke, selesai. Bu, cara masak nasi itu juga. Enggak lah. Baik nak, ternyata videonya 43 menit. Paten.